Seorang gadis kecil lahir dengan kekuatan luar biasa. Dengan hanya menginjakkan kakinya, sebuah bola sepak bisa melambung 100 meter tinggi. Kemudian, dengan tendangan kuat di udara, dia langsung mengubah pangeran mahkota menjadi kucing hitam kecil. Ketika seekor panda yang dikuasai energi jahat menyerang, gadis itu melepaskan ledakan kekuatan spiritual dan menyembuhkannya seketika. Semua orang hampir tidak percaya seorang gadis berusia 7 tahun bisa memiliki kemampuan seperti itu. Mereka semua mengeluarkan senjata tajam dan senjata api untuk menyerangnya. Tetapi mereka tidak tahu, itu seperti semut di hadapannya. Ternyata gadis kecil itu memiliki dewa perang yang tak terkalahkan sebagai ayahnya. Ketika menghadapi pasukan penyerang sebanyak 800.000, dia memusnahkan mereka dengan satu serangan. Namun, saat mereka mengakhiri perang dan bersiap turun gunung untuk menjalani kehidupan normal, mereka dihalangi oleh seorang pendeta tinggi yang menunggangi naga hijau. Tujuannya sederhana, untuk membunuh pria itu dan mengambil posisinya sebagai dewa perang. Namun dewa perang menyapu semua oposisi dan langsung mengirim pendeta itu terbang 108.000 mil jauhnya. Di tengah perjalanan, gadis itu sedikit menggerakkan telinganya dan mendengar seseorang bersembunyi di jerami kereta. Ayah dan anak perempuan itu memutuskan untuk turun tangan dan membantu. Para penculik menyadari bahwa mereka telah ketahuan menghunus pedang besar mereka untuk membunuh mereka. Tetapi para pria itu tidak pernah takut pada kekuatan. Satu hentakan mengirim para penculik langsung ke surga. Tepat saat gadis itu hendak menyelamatkan Sandera, tiba-tiba sebuah pedang tajam menyerang lagi. Dan beberapa saat kemudian sebuah panah menembus langit. Detik berikutnya, sekelompok pria berbaju hitam melayang turun dari atas hutan. Gadis itu menghentikan mereka. Dia mengeluarkan beberapa permen dan menawarkannya kepada mereka, tetapi mereka menepisnya. Tindakan ini langsung membuat gadis itu marah. Dia membekukan mereka di tempat dan mengalahkan mereka sepenuhnya dalam sekejap. Kemudian mereka mengangkat tumpukan jerami, dan benar saja, di bawahnya ada seorang pria berpakaian mewah. Ternyata pria itu adalah kaisar yang menyamar. Perdana Menteri dan yang lainnya telah menculiknya untuk merebut kekuasaan. Sebagai balasan atas penyelamatan nyawanya, kaisar menawarkan untuk mengabulkan satu permintaan mereka. Gadis itu memikirkan bagaimana ayahnya telah menjadi duda selama bertahun-tahun. Jadi dia meminta kaisar untuk membantunya menemukan seorang ibu. Melihat bahwa pria itu berkarakter jujur dan memiliki keterampilan bela diri yang tiada tanding, dan dengan tahtanya terancam, kaisar menyarankan pria dan gadis itu menghadiri turnamen seni bela diri untuk pernikahan. Pada saat itu, sang putri masih bingung, tidak mengerti mengapa ayahnya memaksanya mengadakan turnamen untuk pernikahan dan mengklaim bahwa dia akan bertemu dengan jodohnya. Namun, para pelamar yang datang semuanya jelek dan keterampilan bela diri mereka sangat buruk. Angin tiba-tiba bertiup kencang, menerbangkan cadarnya. Kecantikannya yang menakjubkan mengejutkan kerumunan. Bahkan dewa perang yang berpengalaman dalam pertempuran merasakan cinta pada pandangan pertama. Saat itu, seorang master turun dari langit dan mencoba menyerang wanita yang sedang teralihkan. Melihat wanita cantik itu akan disakiti, gadis itu melemparkan sebatang permen Hawthorne dan langsung berpindah ke arena. Seorang pengemis dengan santai menunjuk dengan jarinya. Waktu langsung membeku pada saat itu juga. Dengan teleportasi acak, ia muncul di samping seorang wanita hamil yang hampir tertabrak mobil dan membawanya pergi. Detik berikutnya, seluruh jalan kembali ramai dengan lalu lintas yang sibuk. Ia hanya tinggal melakukan satu perbuatan baik lagi untuk melewati tribulasi surgawi yang menantinya. Ternyata pengemis itu adalah reinkarnasi seorang abadi. Demi bisa bersatu kembali dengan kekasihnya, ia berpura-pura menjadi pengemis di pinggir jalan setiap hari untuk mengumpulkan kebajikan, berharap bisa naik ke surga lebih cepat. Pada saat itu, nona kedua tiba di jalan toko obat tradisional Tiongkok dan kebetulan bertemu dengan pengemis yang sedang berjalan ke arahnya. Pengawal segera menegur pengemis itu. Untungnya wanita itu menghentikannya dan memberikan sejumlah uang kepada pengemis itu, menyuruhnya membeli makanan. Pengemis itu, melihat kebaikannya, memberinya peringatan ramah agar tidak berjalan ke arah kanan. Namun nona kedua tidak mengindahkan ucapannya. Tiba-tiba, pengemis itu melesat ke depan, menarik nona kedua menjauh. Pada saat yang sama, sebuah vas jatuh dari atas dan menghantam keras tempat di mana dia baru saja berdiri, sehingga pengemis itu berhasil menyelamatkan wanita tersebut. Pengemis itu berkata bahwa dia bisa mengabulkan satu permintaannya. Nona kedua segera bertanya apakah pengemis itu bisa menyelamatkan kakaknya. Ternyata, kakaknya telah jatuh koma 3 tahun lalu karena penyakit misterius. Ayah mereka sudah mencari tabib terkenal kemana-mana, namun tidak membuahkan hasil. Jadi, nona kedua datang ke jalanan dengan harapan mendapat keberuntungan, dan akhirnya bertemu dengan pengemis di depannya. Pengemis itu menghitung dengan jarinya dan setuju untuk membantu, tetapi klaimnya ditentang oleh pengurus keluarga yang berada di dekat situ, yang menyatakan bahwa dia hanyalah pengemis jalanan dan tidak bisa dipercaya. Pengurus berencana mengusir pengemis itu, tetapi nona kedua, mengingat kejadian, memutuskan mempercayainya. Dia menggenggam tangan pengemis dan bersiap membawanya pulang.
Tanpa ia sadari, pengemis ini sebenarnya dewa perang sekaligus tabib. Saat itu, sebuah mobil melaju kencang hampir menabrak wanita hamil di pinggir jalan. Pengemis itu mengangkat tangannya dan menunjuk. Waktu langsung membeku. Setelah membawa wanita hamil itu ke tempat aman, pembekuan waktu pun dilepaskan pada detik berikutnya, dan segalanya kembali normal. Ketika nona kedua menyaksikan kemampuan pengemis itu untuk meramalkan dan mencegah bahaya, ia langsung berpegangan padanya seperti tali penyelamat dan bergegas pulang. Sementara itu, tabib dewa tersebut mengerahkan teknik eksklusifnya untuk menyelamatkan keadaan, namun secara tak terduga terdorong mundur beberapa meter oleh aura jahat yang kuat di dalam tubuh sang kakak. Lalu datanglah seorang pria botak lainnya, yang mengaku juga sebagai tabib dewa. Menghadapi keputusasaan semua orang, ia mencibir ejekan, langsung menggunakan sarung tangan ulat sutra es yang tak tertembus, dan mendekat mengobati sang kakak. Semua orang mengira kali ini dia pasti berhasil, namun seberkas aura hitam tiba-tiba muncul, seketika mengubah sarung tangan ulat sutra es itu menjadi tiada. Semua tabib dewa pun kehabisan akal, menyatakan bahwa mereka belum pernah melihat penyakit aneh seperti ini sebelumnya. Saat ini, hanya tabib misterius dan penuh teka-teki yang mungkin bisa berikan harapan. Sang ayah segera perintahkan anak buahnya mencari satu, namun saat itu juga, nona kedua masuk bersama si pengemis. Semua orang langsung menertawakan mereka. Jika dua tabib dewa saja tak berdaya, apa yang bisa dilakukan oleh seorang pengemis biasa? Kedua tabib dewa itu merasa dihina oleh sang ayah, dan segera menuntut agar si pengemis diusir. Karena begitu, si pengemis pun berbalik dan berjalan pergi. Namun nona kedua tiba-tiba berlutut di hadapannya, menyatakan bahwa jika dia bisa menyelamatkan kakaknya, dia rela menikah dengannya sebagai istri. Dua saudari hamil selama 1000 tahun, dan melahirkan pada waktu yang sama. Kakak perempuan melahirkan sebuah telur naga hitam. Adik perempuan melahirkan sebuah telur naga emas. Para tetua klan menyimpulkan bahwa telur emas akan menetas menjadi naga emas yang mulia, sementara telur hitam milik kakak perempuan dianggap sebagai keberadaan yang membawa pertanda buruk. Kakak perempuan itu benar-benar hancur hatinya. Dia telah kawin dengan naga emas, jadi mengapa dia kembali melahirkan telur hitam yang paling rendah? Kenangan masa lalu membanjiri dirinya. Dulu, ia adalah naga putih paling murni berdasarkan garis keturunan. Di kehidupan sebelumnya, ia menikah dengan pangeran klan naga. Namun di kehidupan itu ia melahirkan telur hitam. Karena hal itu, sang pangeran kehilangan haknya untuk mewarisi tahta. Dikuasai amarah, ia percaya sang gadis naga pasti telah berhubungan dengan ular rendahan. Hanya keturunan serendah itu yang bisa lahir. Meski ia memohon dengan putus asa, sang pangeran menghancurkan telur hitam itu tanpa ragu. Bahkan, ia berniat menguliti sisik dan uratnya, memanggil petir untuk melenyapkannya sepenuhnya. Dalam keputusasaannya, sang gadis naga mengubah kebenciannya menjadi kutukan. Dengan darahnya, ia melantunkan mantra paling beracun. Pada akhirnya, keduanya binasa bersama. Namun di saat berikutnya, sang gadis naga mendapati dirinya terlahir kembali. Pada saat itu, para tetua klan sedang memilih calon permaisuri untuk sang pangeran. Semua orang mengira sang pangeran tetap akan memilih dirinya. Ia adalah naga putih paling murni garis keturunan. Sang pangeran memilih adik perempuannya. Saat itulah sang gadis naga menyadari bahwa sang pangeran juga telah terlahir kembali. Di kehidupan sebelumnya, ia kehilangan tahta karena telur hitam miliknya. Di kehidupan ini, ia bertekad untuk menikahi adik perempuannya, tanpa menyadari bahwa sang adik hanyalah seekor ular hina yang telah menelan inti naga. Ia tidak akan pernah bisa melahirkan pewaris naga sejati. Pangeran yang dipenuhi dendam itu mulai melampiaskan kebenciannya dari kehidupan sebelumnya. Ia mempermalukan sang gadis naga di depan umum, menyebutnya sebagai naga jalang yang bisa dipermainkan siapa saja. Ia bahkan mengutuk bahwa ia akan selamanya hanya melahirkan telur-telur hitam. Para naga di dalam klan benar-benar terkejut. Tak satu pun dari mereka ingin percaya bahwa gadis naga berbudi luhur bisa menjadi orang seperti itu. Di bawah bimbingan tetua, persiapan pernikahan pangeran dan adik dimulai. Adik memanfaatkan kesempatan untuk memamerkan kemenangannya di depan kakaknya. Gadis naga itu menahan diri dalam diam, namun sebuah pengingat dari seorang gadis muda tiba-tiba menyadarkannya. Seekor naga putih tidak membutuhkan pangeran untuk bisa mengandung. Dengan pemikiran ini, ia teringat akan tanah suci istana tempat naga emas kuno disembah. Kebetulan, hari-hari itu adalah masa kawin naga emas. Gadis naga itu memutuskan untuk menyelinap ke tanah suci tersebut. Ia menunggu lama, namun tak melihat tanda-tanda kemunculan naga emas. Tepat saat ia hampir kehilangan harapan, seekor naga emas raksasa muncul memancarkan cahaya yang cemerlang. Beberapa saat kemudian, naga itu berubah menjadi seorang pria yang sangat tampan. Memanfaatkan musim kawin naga emas, gadis naga itu bertindak tanpa ragu. Keesokan paginya, ia telah berhasil mengandung bayi naga.
Dengan penuh sukacita, ia pulang untuk membagikan kabar baik itu. Namun, ternyata keluarganya telah menjodohkannya. Calon mempelainya adalah kepala klan kura-kura berusia 2 juta tahun. Kepala klan ini tidak hanya sangat tua, tetapi keturunannya pun sudah berusia ribuan tahun. Gadis naga itu langsung menolak perjodohan tersebut, namun keluarganya memaksanya untuk menandatangani kontrak pernikahan. Di saat genting ini, naga emas muncul dan mengakhiri segalanya.